Sempurnanya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Karena orang beriman yakin dengan perkataan Rasulullah SAW. Apa Nabi katakan? Dunia tak ada harganya dalam pandangan Allah. Dunia cuma berharga dalam pandangan kita saja. Dalam pandangan Allah, nothing. Bahkan tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Ini bapak-bapak pengusaha semua nih, kira-kira ada yang dapat informasi nggak berapa harga sebelah sayap nyamuk? Satu kontainer deh, sayap nyamuk satu kontainer ada harganya? Nggak ada harganya, nggak ada. Sampai detik ini belum ada orang yang mau beli sayap nyamuk. Kalau saja harga dunia sama dengan sebelah sayap nyamuk, wallahi kata Nabi, bersumpah nih, Allah tak akan kasih minum orang kafir walau seteguk air. Saking sampahnya dunia kepada orang kafir Allah kasih. Maka jangan antum pikir bahwa Allah mudahkan rezekiku, aku sekarang kaya, aku rumahku bagus, mobilku mewah, Allah sayang sama aku. Enggak ada tuh standar kasih sayang Allah itu dengan diberikannya harta benda dunia. Tidak. Tanda Allah sayang, Allah berikan diberikan kepahaman, kefakihan akan perkara agama. Agama ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kalau kepahaman kita seperti itu berarti Allah sayang sama kita. Tapi kalau kepahaman kita, oh duit masih duit, dipangkat jabatan kalau aku berkuasa, aku gagal, aku mantap. Itu tanda-tanda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memperindah majelis, kita kan sudah social distancing nih. Yang di belakang tuh Pak, diatur jaraknya Pak biar indah Pak. Nanti kalau dilihat dari langit tuh kan, wah rapi banget. Maju gitu. Jangan ada yang bersandar Pak. Ibu-ibu juga maju ke depan aja, tapi diatur jarak ya. Tafadhal, bismillah. Kalau udah rapi kita mulai. Allahu Akbar, Masya Allah. Masjid Raya Ittihad. Ayo Bu, maju ke depan insyaallah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin majelis saya yang umumiat yang pertama ini setelah Covid nih. Selama ini online aja. Tapi alhamdulillah melalui protap yang benar, insyaallah kita akan baik-baik saja. Mas Mono ya. Nah, meskipun pakai masker ketika ini ada jiot juga teman, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, banyak nutup muka saya nggak kenal nih. Insyaallah semoga kita sehat walafiat semua, amin. Baik hadirin sekalian, pagi hari ini saya disuruh bikin kajian duha tapi nggak dikasih judul. Saya tanya tadi judulnya apa, terserah kan. Bebas saja. Ya, jadi kita ngopi aja, ngobrol perkara iman. Mudah-mudahan pagi hari ini setelah majelis ini iman kita semua meningkat, naik terus, Masya Allah. Karena iman ini, Masya Allah, turun naik dia. Turun naik sih masih bagus ya, masih beriman, tapi lagi turun, masih iman. Yang parah tuh keluar masuk. Dan Nabi itu telah menjelaskan di akhir zaman nanti iman umatku tuh keluar masuk. Kadang pagi beriman, sore dia kafir, sore beriman, pagi dia kafir. Bahaya nih Pak. Nah, saya pernah tanya sama guru saya dulu, apa sih tanda-tanda orang yang imannya turun?
tanda-tanda orang yang imannya turun itu, yang dia buat itu cuma perkara yang fardu saja. Sholatnya 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Ini iman ya, laki-laki ya. Qabliyah enggak dia, ba'diyah enggak dia, witir enggak, tahajud enggak, duha enggak. Atau orang lagi imannya turun, dia cuma mengamalkan yang fardu. Tapi ketika iman orang sedang naik, yang fardu ini kurang, Pak. Dibabat habis sama dia duha, dia sholat duha. Sebelum zuhur dia datang duluan, dia sholat dulu qabliyah. Setelah itu dia ba'diyah. Makanya tanda-tanda orang imannya lagi naik itu dia bertanya, bagaimana sempurnanya amal? Itu cara pertanyaannya itu. Ustaz, bagaimana sempurnanya sholat? Tapi kalau orang yang imannya turun bertanyanya beda. Boleh nggak? Boleh nggak sholatnya nggak di masjid? Apa jawaban Ustaz? Ya boleh. Kalau nggak dibilang nggak boleh, dia nggak sholat. Boleh nggak Ustaz sholat nggak pakai gamis, pakai baju kaos saja, oblong? Boleh. Ustaz, boleh nggak pakai kaos singlet sholat? Ustaz? Boleh. Pakai sarung yang penting aurat ketutup. Tapi kalau orang yang sempurna imannya, pertanyaannya beda. Apa pertanyaan? Ustaz, bagaimana sempurnanya sholat saya? Kamu datang sebelum azan, kamu sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian kamu sholat setelah azan sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Sempurnakan gerakanmu, pakaian yang terbaik, pakai parfum yang terbaik, pakaiin semua, pakai imamah 2 rakaat dengan sorban lebih baik daripada 70 rakaat. Terus apalagi Ustaz? Apalagi Ustaz? Apalagi Ustaz? Nah, jadi kalau kita nanya boleh enggak, itu tandanya orang iman lagi drop itu. Lagi turun imannya. Tak boleh nggak kalau pakai hijab itu sederhana kecil aja? Boleh. Boleh nggak pakai yang ini? Boleh. Tapi kalau orang yang sempurna imannya, dia akan bertanya bagaimana sempurnanya hijab itu. Paham ya? Nah, jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan beriman yang lagi naik imannya, amin. Nah, bagaimana cara meningkatkan iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis sederhana aja, kata Nabi, jaddidu imanakum. Saya setiap tausiah pasti hadis ini saya baca karena ini penting banget ya. Coba diikuti semua, coba biar hafal hadis. Jaddidu imanakum. Sekali lagi biar hafal imanakum. Perbaharui iman kalian, kata Nabi, tingkatkan iman kalian. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Semuanya, la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, zikran katsiran. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi memberikan janji, Nabi gak pernah berdusta. Apa kata Nabi? Siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Saya beberapa kali melepas orang nazak sakaratul maut itu gak mudah mengucapkan itu, karena apa yang keluar di lisan itu apa yang ada di hati. Kalau kalimat itu tak ada di hati, gak mungkin keluar dari lisan. Kalau orang selama hidupnya hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, fikirkan dunia, maka dunia ada di hatinya. Kalau yang dibicarakan tiap ketemu ngomong dunia aja. Bagaimana bisnis bro? Mantul, mantap betul, mantap. Udah berapa cabang sekarang? Bakar-bakar di mana lagi sekarang tuh? Mas Wono ayam bakar ya, udah berapa cabangnya? Katanya bangun rumah, di mana aja rumahnya? Vilanya? Dunia aja dia bahas. Ya Pak, ada orang kalau kita ketemu dia yang dibahas itu cuma dunia aja. Kalau kita lihat dia, bahkan bertambah kecintaan kita kepada dunia. Bahkan ulama pun dua Pak, ada ulama ini, ulama akhirat, ulama dunia. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau ulama akhirat kita dengar dia bicara, rindu kita kepada akhirat. Ada ulama dunia, kalau kita dengar dia bicara, semakin cinta kita kepada dunia. Aneh Pak. Habis pulang pengajian ya, tadinya zuhud, hidup sederhana, pengen jadi orang kaya. Nah, itu habis mendengar pengajian, maaf ya saya sebut nama orang-orang ya, tapi ulama dunia, ulama itu dua. Maka hati-hati dalam mencari guru. Dunia ini apa hadirin sekalian?
Dunia ini segala sesuatu yang membuat orang lalai dari Allah, jauh dari Allah, itu dunia. Dan itu bisa saja bisnis kita, bisa saja itu pekerjaan kita, profesi kita, apa saja. Bisa saja suami, anak, istri, jadi dunia. Tapi kalau semua itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, kita buka toko, dengan adanya toko kita semakin dekat dengan Allah, kita rajin-rajin bersedekah, kita bahkan bisa berangkat orang haji umrah, itu akhirat. Dulu sebelum punya toko 5 waktu berjamaah di masjid, tahu-tahu kasihan nih ada satu orang jamaah yang punya duit, panggil dia, kamu nih orang baik nih, saya modalin kamu. Habis dimodalin nggak ke masjid lagi. Itu dunia, Pak. Tapi habis dimodalin tambah semangat ke masjid, itu akhirat. Paham ya, Pak ya? Jadi dunia itu jangan dipikirkan, wih cinta dunia, rumahnya bagus. Sebagus apa rumah di dunia nih, hadirin sekalian? Sebagus apa? Ada yang punya rumah berbatanya emas? Nggak ada. Batu bata biasa kan? Nggak ada, biasa-biasa aja. Nabi Sulaiman manusia yang pernah hidup di dunia ini, dan dia adalah orang yang terkaya sepanjang zaman dia ada sampai hari kiamat. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang kayanya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis masuk ke istananya Nabi Sulaiman, diangkat itu bajunya, nampak betisnya, diceritakan di dalam Al-Quran kisah ini. Nabi Sulaiman tundukkan pandangan. Dia fikir dia masuk ke dalam sebuah kolam yang ada ikannya. Ternyata itu lantai rumah Nabi Sulaiman itu kaca. Lantai rumahnya kaca, di bawahnya ada ikan yang berenang. Ada rumah hantu kayak gitu? Itu zaman Nabi Sulaiman. Kerikil yang menghiasi taman istana Nabi Sulaiman itu bukan batu kerikil, Pak, tapi mutiara-mutiara berkualitas tinggi ditebar. Karpetnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu disulam dengan benang emas murni. Bukan seperti karpet Aladin, Pak. Karpet Nabi Sulaiman itu ulama sampaikan bisa dinaiki 1000 orang tentaranya. Dan kalau dia terbang gak ribut seperti pesawat Boeing itu, gak ada suaranya. Kalau dia mendarat di padang pasir tidak membuat debu-debu berterbangan berhamburan. Wangi istana Nabi Sulaiman alaihissalam bukan dari parfum. Ini bukan. Ini merusak lapisan ozon, Pak. Dikumpulkan itu kasturi, semua oud, minyak-minyak wangi terbaik di dunia dikumpulkan di satu bejana, maka dipanggil burung-burung, celupkan sayapmu dan terbanglah mengitari istanaku. Hebat. Nah, satu hari Nabi Sulaiman alaihissalam terbang dengan tentara-tentaranya, dia dengar satu orang laki-laki miskin mengucapkan subhanallah. Beliau turun, dia tanya, apa yang bapak ucapkan barusan? Aku takjub ya Sulaiman. Ya, Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam melihat karpet terbang, aku takjub, lalu aku ucapkan subhanallah. Apa kata Nabi Sulaiman? Ketahuilah, satu subhanallah yang engkau ucapkan jauh lebih berharga daripada seluruh kerajaanku. Boleh jadi orang kaya, tapi dalam pandangan kita itu semua harta kekayaan sampah. Sampah. Bisa nggak, Pak? Maka tanda-tanda orang beriman apa? Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Nah, kira-kira kita bisa nggak? Ada yang begitu nggak di sini? Saya mau cium tangan dulu nih. Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Itu tanda-tanda iman baru mulai masuk ke dalam hati. Pak, angkat kepalanya, masalah ada yang ketiduran ini. Kalau tidur kita tutup ya majelis, wabillahi taufiq wal hidayah. Angkat kepalanya, Pak, bangunkan yang tidur-tidur, Pak. Bismillah. Diangkat kepalanya. Jadi tanda-tanda, coba periksa hati kita semua, periksa hati kita maksudnya. Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Karena orang beriman yakin dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi katakan, dunia tak ada harganya dalam pandangan Allah. Dunia cuma berharga dalam pandangan kita saja. Dalam pandangan Allah nothing, bahkan tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Ini bapak-bapak pengusaha semua nih, kira-kira ada yang dapat informasi nggak berapa harga sebelah sayap nyamuk? Satu kontainer deh, sayap nyamuk satu kontainer, ada harganya nggak? Nggak ada harganya, nggak ada. Sampai detik ini belum ada orang yang mau beli sayap nyamuk. Kalau saja harga dunia sama dengan sebelah sayap nyamuk, wallahi kata Nabi, bersumpah Nabi, Allah tak akan kasih minum orang kafir walau seteguk air pun. Saking sampahnya dunia kepada orang kafir Allah kasih.
Maka jangan antum pikir Pak, Allah mudahkan rezekiku, aku sekarang kaya, aku rumahku bagus, mobilku mewah, Allah sayang sama aku. Enggak ada tuh standar kasih sayang Allah tuh dengan diberikannya harta benda dunia, tidak ada. Tanda Allah sayang, Allah berikan yufaqihu fid din, diberikan kefahaman, kefakihan akan perkara agama. Agama ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kalau kepahaman kita seperti itu berarti Allah sayang sama kita. Tapi kalau kepahaman kita, oh duit masih duit, nah ini yang berarti jauh. Ini pangkat jabatan nih, kalau aku berkuasa aku gagah nih, aku mantap ini. Itu tanda-tanda iman masuk ke dalam hati, Pak. Terus bagaimana tanda-tanda orang yang imannya sempurna? Standarnya siapa? Imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Imannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau imannya para nabi, kita tak akan pernah mampu meraih level itu, Pak. Meningkatkan level iman seperti nabi-nabi, nggak akan mungkin. Tapi insya Allah kita bisa menyamai dan meniru imannya para sahabat, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan janji dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita insya Allah akan bisa mengikuti iman sahabat seperti iman sahabat setelah ditinggalkan Rasulullah. Tapi kalau iman sahabat ketika Nabi masih hidup, tak akan satu orang pun yang mampu menandingi. Sahabat itu Pak ditanya sama Nabi, hari apa hari ini tanggal, dia nggak berani jawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Sampai mereka katakan, ya Rasulullah, seandainya kami melihat surga dan neraka dengan mata kepala kami akan dustakan itu. Tapi kami yakin akan kebenaran surga dan neraka. Kenapa? Karena berita itu keluar dari lisanmu yang mulia. Kami tak akan percaya surga dan neraka kalau kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Maka orang beriman itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada yang gaib, kepada yang tidak tampak. Dia percaya dengan berita dari Allah dan Rasulnya. Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Hadhihi iman. Inilah iman. Tanda-tanda iman yang sempurna apa? Datangnya dunia mengkhawatirkan hati. Ini ngeri, Pak. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi dilantik jadi khalifah, pingsan, Pak. Bukan dangdutan, Pak. Syukuran. Ini kalau kita ceritakan, Pak, banyak orang yang kena. Takut. 1 minggu sakit, meriang panas dingin ketika diberikan kekhalifahan. Dia panggil istrinya bukan wanita sembarangan, putrinya raja yang sultan itu, anak seorang raja. Dipanggil, wahai istriku, sekarang Allah Ta'ala telah memberikan beban yang sangat berat di pundakku. Ini kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya, yang mana beban ini tidak mudah aku lewati. Kita ada perjalanan sangat panjang yang tidak mudah dilewati oleh orang yang memiliki beban seperti aku. Sekarang kamu berpikir baik-baik, wahai istriku, fikirkan baik-baik. Kalau kamu masih ingin dengan dunia beserta perhiasannya, maka kamu sekarang saya cerai dan kamu cari suami selain aku. Kalau kamu masih ingin dunia beserta perhiasannya, kamu boleh cari suami selain aku. Tapi kalau kau ingin bersama berjuangku dengan untuk melewati beban ujian ini, ujian kekhalifahan, maka lepaskan semua perhiasanmu, serahkan ke Baitul Mal, semuanya. Aku tidak mau melihat satu perhiasan pun menempel di tubuhmu. Pilih, bersama dengan perhiasanmu atau bersama dengan aku. Apa jawaban istri? Apalah artinya dunia beserta isi kalau kau tak ada di sampingku. So sweet. 2,5 tahun beliau menjadi khalifah, serigala dengan kambing makan satu tempat, nampan. Mereka minum di satu telaga. Tidak ada satu orang pun rakyat waktu itu orang Islam yang menerima zakat. Daging-daging kurban disembelih, dibawa ke hutan, disuapin ke serigala, ke macan, semua jinak. Orang berjalan di hutan tak satu pun binatang buas yang menyerang manusia waktu itu. Di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz.
Beliau tak tidur sebelum seluruh rakyatnya tidur, tak makan sebelum seluruh rakyatnya makan. Itulah amir, itulah khalifah yang sebetul-betulnya khalifah. Datang ghanimah waktu itu, maka Umar bin Abdul Aziz katakan kepada orang-orang kerajaan, bagikan harta ini kepada orang paling miskin di kerajaan ini. Apa kata penasihatnya? Tuan, kami sudah data semua rakyat kita dan kami tidak temukan orang yang lebih miskin dari Tuan. Ini jadi pejabat, langsung beli villa, apartemen di mana-mana. Ya, kita sangka baik aja. Mudah-mudahan harta itu halal. Tapi paman saya datang hari ini, paman saya itu wali kota Solo dia, di Sumatera, bukan Solo ya, Solo. Nanti dibilang politik lagi, bilang Solo, bukan, ini Solo pakai K, adiknya mama saya. Saya tanya sama dia, Om, dia datang di sini, dia nggak nginep di hotel, dia nginep di mes yang gratis. Gak punya apa-apa, dan selama dia jadi wali kota belum 1 rupiah pun uang dia bisa makan, karena dia bilang gaji Om cuma 6 juta. Saya bilang itu harga setengah lukisan saya. Itu semua Mas Mono ya, Mas Mono kemarin beli lukisan saya, itu gaji dia sebulan. Maka nggak mungkin pejabat itu kalau dia bukan pengusaha kaya, itu nggak mungkin, Pak. Miskin. Dan saya dengar cerita ini dari beliau. Tidak akan ada orang yang dikatakan sama penasihat kerajaan, kami tak temukan orang yang paling miskin di kerajaan ini Tuan, melebihi Tuan. Ketika dia meninggal, tak 1 dinar dirham pun dia wariskan kepada anak-anaknya. Ulama menangis berkumpul di jenazahnya, dia di jasadnya terbujur sakit. Dikatakan, Amirul Mukminin, berikan sedikit warisan kepada anakmu, jangan kau infakkan semua hartamu di jalan Allah. Sambil menangis dia katakan, kalau anak-anakku anak yang soleh dan solehah, cukup Allah dan Rasulnya kuwariskan kepada mereka. Tapi kalau mereka bukanlah anak yang soleh dan solehah, buat apa aku beri orang-orang brengsek itu semua warisan? Jadi inilah salah satu tanda-tanda orang yang sempurna imannya. 2,5 tahun menjadi khalifah, tak 1 kali pun dia mandi janabah, tak ada waktu dia bertemu istrinya. Siang keliling, datang rumah ke rumah, dia pikul itu semua beras-beras dengan pundaknya. Malam dia berkumpulkan semua ulama, muzakarah kematian, tiap malam bercerita tentang mati, menangis. Dia berkhidmat mencucikan tangan para ulama ketika makan. Itu presiden, Pak, zaman dulu, Pak, namanya Umar bin Abdul Aziz. Setelah Khulafaur Rasyidin, ulama mengatakan beliaulah khalifah yang terdahsyat, terhebat. Itu belum sahabat. Kalau kita ceritakan kisah sahabat lebih ngeri lagi, Bu. 2 orang sahabat menolak dunia dengan kedua tangannya, ngeri. 2 orang sahabat Nabi saling bilang agak bersih tegang. Kata satu orang, ini punyamu. Dikatakan, akhi, brother, ini haknya antum. Oh tidak, ini punya kamu, ini punya. Enggak, tidak, ini punya. Saling dorong-dorong, Pak. Ada satu peti di depannya. Datang satu sahabat bertanya, dia dikejong, kenapa nih orang ribut? Dari tadi nih nggak selesai urusannya. Maka ditanya hadirin sekalian kepada sahabat yang ribut tadi, ada apa masalah kalian berdua ribut-ribut? Kata sahabat yang ribut tadi, begini bang ceritanya bang, saya kan beli tanah beliau nih, ini sahabat saya, ini teman saya, teman baik saya. Saya beli tanah dia, kemudian setelah tanahnya saya garap, saya gali-gali, ternyata ada ini satu peti emas di dalam tanahnya itu. Saya tak pernah berniat membeli emas ini. Niat saya hanya membeli tanah dia. Maka saya hari ini datang ke rumah dia untuk mengantarkan peti emas ini. Apa kata yang penjual? Bro, kalau saya sudah menjual tanah, berarti apa yang di atas tanah, apa yang di dalam tanah sudah menjadi hakmu, milikmu itu. Ini emas ini punya, oh nggak bisa. Ini punya kamu, oh ini punya kamu. Hampir berantem. Ada nggak hari ini orang seperti itu? Coba berdiri Pak, saya mau cium kakinya, bukan tangan lagi Pak. Apa kata sahabat yang bersetegang berdua tadi? Ya udahlah, biar kita nggak ribut bang. Bagaimana kalau masih buat abang saja? Apa jawaban orang yang ketiga tadi? Sahabat lagi. No. Gak bisa begitu. Kalian mau lepas dari masalah, terus berikan masalah kepada saya.
Mereka memandang satu peti emas adalah sebuah masalah. Karena yakin dengan perkataan Rasulullah dan para sahabat. Sayyidina Ali mengatakan rezeki yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Yang halal akan dihisap. Maka orang-orang kaya ini mah enggak terlambat masuk surga ya Pak. Begitu banyaknya pertanyaan Allah kepada orang-orang kaya. Mobilmu dari mana itu? Cara belinya bagaimana? Benar apa enggak tuh? Jabatanmu bagaimana caranya? Kau tipu enggak dan dapatkan jabatan itu? Ditanya semua, enggak main-main. Dunia ini bukan pengadilan, tempat pengadilan sesungguhnya. Dunia ini tipu-tipu semua, main-main semua. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan sesungguhnya. Sahabat yakin perkara ini. Lalu sahabat yang ketiga tadi mengatakan apa? Ya udah, daripada kita bertiga nih ribut, mending kita pergi ke hakim, ke pengadilan, kita tanya siapa yang paling berhak terhadap satu peti emas ini. Datang ke pengadilan, hakimnya pun orang yang sempurna imannya hadirin. Coba kalau hakimnya Bapak Ibu sekalian gimana kira-kira? Orang bertiga bawa satu peti emas dan mengatakan ini kami tidak mau emas ini. Gimana Pak Hakim? Ya udah kalian damai-damai aja ya. Dunia sementara nih ya. Pulang dah dulu. Tenangkan pikiran kalian ya. Nanti ada surat panggilan. Ini BB dulu nih, barang bukti nih. Itu kalau hakimnya mungkin kita ya. Saya pun mungkin begitu. Ini ngapain orang bertiga ribut-ribut, pada ribut kita amankan dulu kan. Hakimnya orang yang sempurna imannya, dia gak terkesan dengan satu peti emas. Lalu dia cuma tanya, penjual, ya kamu punya anak gak? Ada. Pembeli, kamu punya anak gak? Ada. Gimana kalau anak kalian nikahkan saja? Jadikan emas ini sebagai maharnya. Baru mereka berpelukan Pak. Ini solusi yang terbaik. Ini bukan dongeng bunda, ayahanda, abang-abangku semua. Ini kisah nyata yang pernah hidup. Dan kita bertanggung jawab menghidupkan kisah ini lagi. Yang akan dikenang oleh anak cucu kita. Bapakku tuh dulu begitu, kakekku dulu begitu. Jangan sampai kita meninggalkan jejak digital sebagai seorang penjahat di bumi ini. Sekarang hati-hati Pak. Ini zaman sosial media. Orang nge-tweet 11 tahun lalu, 10 tahun lalu masih ada hari ini. Meskipun dia udah bertaubat. Kalau zaman sebelum zaman kita, orang bertobat gak ketahuan dosanya karena gak ada jejak digital. Sekarang dia nge-tweet, ketahuan isi kepalanya. Ya, maka mulai hari ini sahabat sekalian, yakinilah dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, kita pasti akan tinggalkan ini dunia. Ya. Allahu Akbar. Kita cari yang terbanyak, yang dikasih yang paling gede, yang sebanyak mungkin. Gak apa-apa, banyak ikhlas ya. Daripada nggak semua tapi nggak ikhlas lagi. Ada orang Pak kalau kita minta sumbangan dia ngomel. Nyumbang. Udah ngomel nggak nyumbang. Kalau mau ngomel juga nyumbang yang banyak, boleh. Silakan. Ya, tabungan akhirat. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Ketemu orang kaya, katakan hai orang kaya, ucapkanlah la ilaha illallah. Harta kekayaanmu bukan kau yang punya, tapi siapa yang punya? Allah yang punya. La ilaha illallah. Ketemu orang miskin, katakan hai orang miskin, sabar, dunia sementara, akhirat selamanya. Orang miskin 500 tahun lebih masuk surga dibanding orang kaya. Malaikat malu nanya orang miskin. Mau dihisap malaikat kan? Tatap-tatapan mereka berdua. Apa? Ya udah masuk. Kasihan. Selama hidup di dunia nggak pernah punya rumah, ngontrak aja. Nggak pernah punya mobil, naik Grab kemana-mana. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Bukan kehinaan itu. Orang yang merasa mulia dengan mobil mewah, dengan rumah mewah adalah orang yang rusak imannya. Ya Pak, mobil itu tidak bisa membuat derajat orang mulia Pak, nggak ada. Kita punya mobil mewah nih, antum punya Ferrari, Lamborghini, punya mobil-mobil mewah Pak. Itu cuma orang shock cuma 1 detik aja. Mobilnya, habis itu biasa aja. Antum sampai mati mikirin cicilannya, stres. Tetangga udah kagum, takjub. Orang kampung, oh luar biasa. Proposal datang setinggi ini, orang minta sumbangan. Nggak disumbang, disumpah-sumpahin orang. Orang kaya pelit.
Dia nggak tahu nih utang cicilan berapa sebulan. Stop riba ya. Stop riba. Stop kredit itu stop. Saya kemarin 2 orang datang ke rumah saya. 2 orang datang, dia nggak berani curhat. Dia akhirnya dakwah. Datang 3 kali dia datang, tapi dia mau menceritakan permasalahan hidupnya, dia nggak berani. Kemudian saya ajak dia silaturahmi ke tempat satu orang teman saya, ke Bang Martin. Nah, saya ke Bang Martin Obi Mulia, beliau salah seorang pengusaha sukses juga. Terus kawan saya 2 orang ini, pas saya keluar dari ruangannya Pak Martin ini, yang 2 orang ini datang curhat. Curhatnya apa? Saya udah 3 bulan Mbak bayar cicilan karena diteror sama debt collector. Dia pikir mungkin dapat bantuan pinjaman atau sebagainya dari Pak Martin, kan dia orang kaya kan. Tahu jawaban Pak Martin apa? Bagus, telepon sekarang itu debt collectornya, kasih mobil, bilang aku mau balikin mobil. Solusi itu riba. Allah memerangi riba. Nggak main-main Pak. Stop. Nggak, saya alhamdulillah nggak punya cicilan apa-apa, meskipun nggak punya apa-apa. Alhamdulillah nih dari Sulaiman nih sampai detik ini belum punya 1 meter tanah pun di dunia atas nama saya, belum ada. Nggak apa-apa, karena nggak mampu beli. Pada kredit ngapain? Nggak ada. Kalau di Padang ada harta pusaka tuh jatuhnya ke perempuan, bukan ke laki-laki. Kita nggak punya apa-apa. Istri bilang kredit tuh pinjam, no. Allah kasih kita ambil. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Ngapain harus bang? Saya pernah coba punya dulu, kemudian cicil-cicil, aduh, kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Dunia jadi sempit. Mau masuk lewat jalan itu ada rumah orang kita utang, nggak berani lewat depan rumahnya. Ngeri nih Pak. Akhirnya Pak, pas ngomong itu, debt collector telepon. Dia dengan senyum katakan, Pak, boleh ke rumah ambil mobil. Saya nangis Pak. Takjub, itu orang berani mengorbankan itu Pak, mobilnya. Mobil freight, saya ingat. Udah, dia pulangkan mobil, hitung-hitungan dapatlah cash, kembalian uang sedikit untuk modal usaha. Tenang, Allah akan ganti dengan bisnis yang dengan mobil yang lebih baik. Terus minggu lalu dia datang ke rumah saya. Datang ke rumah, dia bilang, iya karena ada acara di rumah Mas Mona ya. Dia datang sampai jam 11:30, mereka suami istri cari-cari Grabnya nggak dapat. Oh dapat. Pas Grab datang, terus istri saya bilang, Abi, itu kan ada mobil, kita kan ada mobil 2 tuh. 1 mobil kepake, 1 mobil nganggur aja. Kasih pinjam dia aja dulu sampai dia punya mobil. Grabnya datang, kasih duit mau balikin, cancel order. Dia bilang, Bang, karena antum sudah korbankan nih, berani lepas dari riba, I respect you. I do respect for you brother. Itu ada mobil pakai. Dia nangis sama istri karena mobil yang saya suruh pakai itu Velfire Pak. Mobil dia cuma freight. Beneran nih Ustaz? Iya pakai. Terus pakai. Besoknya dia telepon mau balik.